Namo Buddhaya, salam cinta kasih dan salam bahagia untuk kita semua. Pemirsa Dai TV, kali ini dalam suasana yang penuh kedamaian dan keberkahan, Anda sedang menyaksikan acara spesial Hari Trisuci Waisak bersama saya Anthony Hong. Saya mewakili Dai TV dan Yayasan Buddha Suci Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2568 Buddhist Era. Hari Waisak bukan sekedar peringatan tentang kelahiran dan pencerahan Buddha. Ini juga merupakan momen yang istimewa untuk kita bersyukur atas berkah dan menumbuhkan cinta kasih kepada semua makhluk. Pemirsa sekalian, beberapa waktu lalu para umat Buddha khususnya insan suci merayakan momen suci dalam peringatan Hari Trisuci Waisak. Sebuah prosesi yang menggambarkan kebersamaan, keheningan, dan keagungan. Dalam momen istimewa ini, kita saksikan tayangan berikut ini. Berlangsung dengan penuh hikmat, Yayasan Buddha Suci Indonesia menyambut masyarakat umum, tokoh masyarakat, donatur, badan misi suci, serta relawan dalam perayaan 3 hari besar, yaitu Hari Waisak, Hari Ibu Internasional, dan Hari Suci Sedunia pada 12 Mei 2024. Aula Cingse Pantai Indah Kapuk kembali ramai dengan kehadiran 2.886 peserta. Menyempurnakan keindahan prosesi Waisak ini, para relawan juga mempersembahkan pelita, bunga dan air kepada Sang Buddha sebagai tanda penghormatan yang tulus atas tiap teladannya. Prosesi pemandian rupang Buddha pun berlangsung dengan kusyuk. Sembari menghaturkan doa, setiap insan diharapkan dapat memaknainya dalam kehidupan sehari-hari dan kembali menyucikan batin masing-masing. Dengan hati yang tulus, setiap insan melafalkan doa sebagai wujud syukur dan harapan, mewujudkan dunia yang harmoni. Lewat kegiatan ini pula, nilai kebajikan diharapkan dapat diserapi oleh banyak orang. Melalui tayangan tersebut kita diperlihatkan dengan begitu jelas betapa kesungguhan hati dan ketulusan yang mengiringi setiap langkah para insan suci dalam menjalani prosesi pemandian rupang Buddha. Di setiap gerakannya terpancarlah semangat penuh pengabdian dan rasa hormat yang mendalam terhadap ajaran Buddha. Suasana haru yang penuh keagungan benar-benar dapat dirasakan. Bahkan ketika para anggota sangha dan insan suci bersatu hati dalam doa yang penuh kesungguhan, kita bisa merasakan energi positif yang terpancarkan melalui setiap ruang dan waktu, menghubungkan semua hati yang hadir pada hari ini. Untuk membahas lebih dalam tentang tema Waisak kita pada tahun ini, menyebarkan Dharma dan membawa manfaat bagi semua makhluk, telah hadir bersama kita Bante Dhammakaro Mahatera. Halo Bante, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ada Susyong Hendri Cahyadi. Halo Susyong, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ada Suce Like Hermansyah. Suce, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat datang di Dai TV dan selamat Waisak. Iya, saya ke Bante terlebih dahulu. Bante, bagaimana pada momen Waisak ini kita bisa memaknai perayaan Waisak? Ya, Waisak adalah sebuah berkah bagi kita umat manusia, di mana pertama lahirnya seorang bodhisattva di dunia ini, pencapaian penerangan sempurna, dan parinibbana Sang Buddha. Inilah sungguhnya perlu sangat dicontoh bagi kita umat manusia di dunia ini. Untuk mencapai mendapatkan apa yang kita harapkan keinginan adalah perlu suatu upaya usaha yang gigih dan ulet. Itulah yang memanai untuk Waisak pada tahun ini. Baik Bante, lalu dari Susyong Hendri, bagaimana kalau seorang insan suci memaknai perayaan Waisak? Momen Waisak bagi insan suci seperti bimbingan dari Master Cheng Yen yang senantiasa mengingatkan kita bahwa Buddha 2500 tahun yang lalu melihat penderitaan, beliau mencari jalan untuk bagaimana membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Dengan berpegang pada semangat inilah sesungguhnya insan suci bersumbangsih bagi dunia. Dengan adanya Buddha yang hadir 2500 tahun yang lalu, kita bisa memiliki dan mempraktikkan semangat ini pada masa sekarang yang masih sangat relevan dengan zaman sekarang. Baik, Susyong, kalau melihat formasi Waisak pada tahun ini, apa bedanya dengan tahun lalu? Ya,
Formasi tahun ini ada 4 aksara Tionghoa ya. 4 aksara Tionghoa ini bertuliskan Hong Fa Li Sheng, yang artinya adalah menyebarkan dharma dan membawa manfaat bagi semua makhluk. Jadi sebagai insan suci kita diingatkan bahwa berbagi ajaran kebenaran itu adalah salah satu cara kita untuk benar-benar membawa kebahagiaan. Bagaimana seseorang yang mendengar ajaran kebenaran itu kehidupannya bisa berubah. Jadi di suci kita bukan hanya memberikan bantuan dari segi materi, tetapi bagaimana kita bisa membuka hati orang-orang untuk turut membangkitkan benih-benih kesadaran, benih-benih cinta kasih yang pada hakikatnya sudah ada di dalam lubuk hati manusia masing-masing. Ya, kita garis bawahi menyebarkan dharma dan membawa manfaat bagi semua makhluk. Ya, seperti itu. Nah, kita kembali ke Bante. Bagaimana dari sisi ajaran Buddha memaknai 4 huruf ini, membawa manfaat bagi semua makhluk. Bagaimana cara kita menginspirasi orang lain dan orang lain akan memberikan dampak lebih banyak lagi kepada masyarakat. Iya, memang dharma sangat dibutuhkan bahkan dalam hal kehidupan. Dharma itu bukan agama lagi. Dharma adalah ajaran kehidupan, dharma adalah landasan kehidupan, dharma adalah petunjuk kehidupan. Sehingga sesungguhnya siapapun yang disebut dengan makhluk hidup, bahkan para dewa saja masih membutuhkan dharma. Maka sungguhnya dengan kita berupaya di mana saja berada, kita senantiasa mengutamakan, memberikan nilai-nilai dharma. Karena dengan dharma seorang akan bisa hidup dengan sebenarnya, hidup yang tentram, yang damai, yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan itu. Nah, dengan cara-cara itulah kita bisa berikan dimanapun ya kepada pihak-pihak lain, sehingga semua makhluk, semua orang di dunia ini akan menjadi hidup yang tentram dan damai bahagia. Itulah harapan kita semua. Ya baik, semakin dalam pembahasan kita pada hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program spesial Waisak 2024. Pemirsa masih bersama kami dalam program spesial Waisak 2024. Baik Bante, bagaimana Bante melihat perkembangan Buddhisme di Indonesia saat ini dan bagaimana inisiatif khusus yang diambil untuk menjangkau berbagai kalangan agar ajaran Buddha semakin dapat diterima oleh masyarakat? Baik. Secara keseluruhan memang Buddhisme adalah bukan menitikberatkan tentang nilai agama yang sifatnya ritual. Sehingga disitulah sering dimanapun kita berada dan keberadaannya selalu identik dengan nilai-nilai spiritual. Sehingga kita mudah diterima, mudah membaur dengan pihak-pihak lain. Ya. Buddha Dharma atau Dharma itu sendiri sesungguhnya bukan agama. Buddha Dharma adalah petunjuk, tuntunan, landasan untuk kehidupan. Dan itulah sejak dari awal Sang Buddha tidak menyatakan pernah sebagai agama, tapi sebagai Buddha Dharma, ajaran Dharma itu sendiri, ajaran Buddha. Sehingga disinilah begitu memudahkan untuk kita juga menyampaikan ya, apalagi yang sifatnya penyadaran, sifatnya adalah kesadaran itu sendiri, ya sifatnya adalah spirit, semangat, keuletan. Semua orang, semua makhluk membutuhkan hal itu. Dan itulah yang kita sampaikan dimanapun berada, sehingga harapannya tentang ritual, tentang kepercayaan sudah tentu akan mengikuti masing-masing, tetapi nilai-nilai Buddha dalam pengertian nilai-nilai Dharma yang universal ini bisa dipraktekkan oleh semua pihak, sehingga menghantarkan kepada kebahagiaan dan ketenteraman hidup itu sendiri. Kita bahas lebih lanjut tentang Buddha Dharma. Menurut Bante, bagaimana ajaran Dharma ini dapat membantu individu dalam mengatasi penderitaan? Benar, ya.
kita semua sangat yakin, sadar, paham bahwa kita memiliki dua sisi kehidupan, yaitu kehidupan lahiriah dan kehidupan batiniah. Dharma senantiasa mengutamakan nilai-nilai secara batiniah, karena dari batiniah yang baik, kesadaran yang baik, pikiran yang baik itulah bisa menghantarkan pada kehidupan yang sesungguhnya. Karena akan membawa pertama adalah kesehatan pasti, sehat secara lahir, sehat secara batin, itu juga pengaruh dari nilai-nilai dharma itu sendiri. Dari situlah akhirnya bisa menghantarkan pada spirit, semangat, keuletan dan juga penuh dengan kesabaran, dan itu yang sungguhnya menjadi keteladanan yang luar biasa dari Bodhisattva bahkan Sang Buddha sendiri ya. Karena tanpa itu sungguh kehidupan kita tidak akan bisa meraih nilai yang lebih tinggi. Itu Mohon pencerahannya Bante, keteladanan Buddha seperti apa yang dapat kita renungkan maupun kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Cinta kasih adalah sangat perlu ya, dan itu yang menjadi dasar, karena moto dari Dharma adalah Sabe Sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk bahagia. Itu sebenarnya adalah dasar dari semua nilai ajaran, di mana di saat seorang siapapun ya memiliki cinta kasih sayang ini, seakan-akan bahwa di saat kita menyebutkan Sabe Sata Bhavantu Sukitata adalah kepada pihak lain, sesungguhnya adalah justru itu dimulai dari diri sendiri. Karena kita adalah bagian dari makhluk, maka di saat kita mengucapkan semua makhluk berbahagia, maka itu mulai dari diri sendiri. Maka kita dengan yang sudah bahagia, dari orang-orang yang telah bahagia itulah pasti akan bisa memancarkan, memberikan cinta kasih kepada pihak lain. Lalu membahas tentang tren ajaran Buddha masa kini. Apakah Bante melihat ada tren tertentu di kalangan generasi muda pada saat ini, terutama di kalangan Buddhisme, bagaimana memaknai atau pendekatan yang bisa kita ambil agar semakin memperkuat keterlibatan generasi muda dalam mengembangkan ajaran Buddha? Ya, memang untuk utamanya bagi anak muda tidak seperti yang kita lihat dengan pada masa-masa sebelumnya ya. Anak muda sekarang telah demikian mendapatkan kemudahan, itu yang menjadikan salah satu pola cara anak muda memahami Dharma itu beda dengan kita-kita pada masa sebelumnya ya. Sehingga bagaimana anak muda supaya menjadi tertarik untuk juga senantiasa aktif dalam pengertian berperan untuk masyarakat gitu. Nah, sudah tentu harus kita arahkan kepada nilai-nilai yang sifatnya positif. Pertama, bahwa kini zamannya adalah zaman secara visual. Apa-apa selalu diwujudkan dengan visual. Itu yang menjadikan daya tarik yang luar biasa. Sehingga contoh-contoh atau visualisasi dari visual-visual yang ada itu ternyata bisa memberikan daya tarik kemauan untuk para anak muda. Contoh paling gampang, oh ada satu kegiatan di sini, gitu. Dengan diberikan contoh ini loh di sini tempatnya, ini loh di gambarnya di sini, langsung bisa tertarik. Itu salah satu contoh yang begitu memudahkan untuk menjadikan anak muda itu bisa tertarik mengikuti atau memahami Dharma itu sendiri, sehingga bisa berperan kepada masyarakat pada umumnya. Baik, Bante, jadi melalui pendekatan visual, seperti mungkin sosial media. Benar, ya. Itu yang paling dominan untuk saat sekarang. Iya, baik Bante, kita ke Susyong Henry. Bagaimana dalam konteks Waisak, insan suci atau aksi nyata dari suci membantu relawan dalam menghayati nilai-nilai luhur Buddha? Ya, jadi kita di suci sesungguhnya Master juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap kegiatan suci sesungguhnya adalah satu ajang pelatihan diri untuk kita. Contohnya bebenah kampung ya. Bagaimana kita ketika terjun ke dalam tengah masyarakat, kita melakukan survei melihat orang-orang yang kurang mampu. Sesungguhnya yang mendapatkan manfaat bukan hanya orang-orang yang dibantu. Sesungguhnya manfaat terbesar saya kira salah satunya juga dari sisi relawan. Bagaimana relawan itu setelah kita melihat penderitaan orang lain, kita bisa menyadari berkah yang kita miliki, betapa diri kita beruntung.
sebelum membahas lebih lanjut lagi, kita akan saksikan bagaimana Cici dengan penuh kepedulian dan keberanian melalui program Bebenah Kampung berusaha memperbaiki dan mempercantik rumah warga dan lingkungan sekitar untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kita saksikan tayangan berikut ini. Ekspresi bahagia terpancar dari Latif dan Hayati kala menyaksikan kondisi rumahnya yang direnovasi hampir rampung. Sebelumnya mereka harus mengubur impian untuk memperbaiki rumah karena keterbatasan biaya. Hayati bekerja sebagai penjual jajanan keliling, sementara Latif bekerja sebagai buruh pabrik. Dengan penghasilan yang pas-pasan, mereka menunda impian untuk merenovasi rumah agar anak-anaknya dapat bersekolah. Kaget rumah saya yang dulu kalau umpamanya banjir, kalau orang buang air aja dari luar sampai ke dalam itu rembes, diinjaknya itu basah. Terus keadaan rumahnya juga kumuh banget. Selama kurang lebih 7 tahun, keluarga Latif hidup dalam kondisi rumah yang tak layak huni. Mereka juga memiliki tanggungan 6 anak. Kondisi ini menggerakkan hati relawan Cici untuk melakukan renovasi terhadap rumah keluarga Latif. Ya, berterima kasih untuk Yayasan Cici, rumah saya jadi bagus dan saya berharap kedepannya terus berbagi sama oleh orang yang membutuhkan gitu. Selain keluarga Latif, rumah keluarga Neng juga menjadi salah satu dari 5 rumah di kawasan Kamal Muara yang terpilih untuk direnovasi dalam program Bedah Kampung Cici tahap ketiga. Dahulu, kondisi rumah Neng terbuat dari kayu dan bambu dan hanya dilalui dengan cara membungkuk karena atap rumah yang rendah. Jika hujan, Neng kerap merasa khawatir karena atap rumah yang telah rapuh. Karena ingin menjaga barang-barang miliknya, Neng rela bertahan tinggal di rumah ini dan ikhlas menerima segala ketidaknyamanan yang ia rasakan dari kondisi rumah ini. Suka nangis kalau malam lah, sedih kalau hujan, udah mana banyak tikus, mana hujan bocor. Di usia senjanya, kekhawatiran Neng berganti jadi rasa sukacita. Tidak hanya sebagai tempat tinggal sendiri, rumah ini kelak akan ditempati oleh Neng, anak, dan cucunya. Ya, sangat berubah sama yang dulu. Saya sangat terharu melihatnya. Nanti saya akan rawat sebetulnya, diurus benar-benar. Ya pemirsa, masih bersama kami di program spesial Waisak 2024. Ya, kita lanjut perbincangan kita tentang Hong Fa Li Sheng atau menyebarkan dharma dan membawa manfaat bagi semua makhluk. Ya, kita ke Susyong Hendry, apa praktek nyata atau bagaimana cara insan suci memaknai Hong Fa Li Sheng? Ya, Hong Fa Li Sheng menyebarkan dharma, membawa manfaat bagi semua makhluk. Ya, ini kita memaknai ini dalam 2 aspek ya. Yang pertama adalah ke dalam diri kita, yang kedua adalah ke praktik ke luar ya, ke sekitar kita. Kita juga diajarkan oleh master bahwa yang tidak kalah penting dari praktik seorang insan suci adalah pelatihan diri ke dalam. Ya, bahwa kita harus mengenal, menyimak, mendengar dharma. Artinya ajaran-ajaran yang benar itu harus kita resapkan ke dalam hati kita sehingga kita tahu arah kehidupan kita, kemana kita berjalan. Selain diri kita sendiri yang menyerap dharma, kita juga berbagi dharma ini kepada orang lain. Contohnya insan suci kalau kita tahu adalah praktik celengan bambu. Celengan bambu bukan semata-mata dia menyisihkan uang untuk membantu sesama gitu. Jadi intinya bukan di uangnya, tetapi adalah bagaimana setiap hari walaupun sedikit demi sedikit, walaupun hanya sekeping uang logam, kita membangkitkan niat baik dalam diri kita. Lalu yang keluar, bagaimana dalam setiap
perbuatan kita, entah itu dari ucapan, dari tubuh kita, dan dari pikiran kita, semuanya terarah ke dalam memberi manfaat kepada semua makhluk. Baik, Sisyong berbicara tentang misi amal, ya kita akan beralih ke Suci Like ya. Bagaimana program-program yang dijalankan oleh Suci saat ini? Ya, saat ini lebih banyak di bantuan amal sosial biasa sama bebenah kampung. Bebenah kampung ya? Ya. Bisa diceritakan lebih lanjut apa sih program bebenah kampung ini? Bebenah kampung kita khusus buat untuk keluarga yang memang pendapatannya rendah, di mana mereka juga mempunyai rumah yang tidak layak huni. Bagaimana konsep ini mendorong relawan Suci untuk berbuat baik dan memberikan dampak bagi orang lain? Ya, biasanya relawan akan turun setelah konsep bebenah rumah ini selesai. Relawan akan turun memberi edukasi kepada masyarakat dan berharap penerima bantuan juga bisa menjaga lingkungannya dengan baik, ya, lingkungan yang sehat. Nah, kalau lingkungan sehat, keluarga yang di rumah pun akan menjadi sehat. Nah, relawan juga itu membangun rumah bebenah kampung ini juga serasa seperti membangun rumah milik sendiri. Seperti rumah sendiri ya, itu yang poin yang terpenting. Lalu bagaimana pencapaian atau hasil yang telah dicapai dalam program ini dalam memberikan dampak sosial maupun lingkungan bagi masyarakat? Ya, tentu ekonomi kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. Nah, lalu anak-anak pun sekarang terlihat ya, seperti di Rusun Cinta Kasih kita lihat banyak sekali mereka yang tadinya tinggal di pinggir kali contohnya, sekarang mereka pun sudah bisa kerja di perusahaan besar dan mereka juga masa depannya penuh harapan. Baik, terakhir kami mohon pesan Waisak dari pesan cinta kasih dari Bante Damakaro untuk Waisak tahun ini. Saat ini kita semuanya merayakan Trisuci Waisak dengan sukacita, gembira, bahagia. Sudah tentu itu semua sebagai bentuk syukur dan bangga bahagia karena kita semua kehadiran Buddha di dunia ini, kemudian pencerahannya yang memberikan luar biasa penyadaran kepada kita semua. Karena dengan adanya pencerahan berarti kita sesungguhnya diingatkan kembali bahwa pentingnya perlunya sebuah peningkatan, sebuah nilai dari kehidupan ini untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi, yaitulah kebahagiaan Nibbana. Baik, terima kasih Bante Damakaro, Sisyong Hendry, dan juga Suci Like. Pemirsa, momen Waisak bukan hanya sekedar perayaan hari besar umat Buddha, tetapi juga menjadi momen bagi kita untuk merenungkan bagaimana kita dapat meneladani budi luhur Buddha dan berbakti kepada orang tua. Itu poin yang paling penting. Melalui tindakan nyata dalam menyebarkan Dharma, kita dapat membawa manfaat bagi semua makhluk, menginspirasi kehidupan yang lebih baik dan harmonis bagi sesama. Kami mewakili keluarga besar Yayasan Buddha Suci Indonesia dan DAI TV mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2024. Namo Buddhaya.